Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, organ gerak hewan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu IPS KD 3.1, PPKN KD 1.1, 2.1, dan 3.1, dan Bahasa Indonesia KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Silakan bukunya dipersiapkan. Ya, kalian perhatikan denah kandang kelinci pada buku paket kalian. Di situ terdapat denah kandang kelinci, yaitu ada bangunan A, bangunan B, dan bangunan C. Kemudian di situ terdapat kandang pembesaran, ada kandang untuk pejantan, kemudian ada tempat untuk penampungan kotoran dan penampungan air seni. Tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembangunan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Berikut peta Jawa, tentang kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Situ supaya menyebutkan luas, batas, laut, daratan, kemudian keadaan alam, nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, nama-nama gunung. Ya, bisa dijawab. Untuk wilayah Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Kemudian kondisi geografis Pulau Sumatera. Pulau Sumatera
merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan-hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membucur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Papua. Kondisi geografis Pulau Papua yaitu Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan deretan terbesar secara sporadik dan gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Ya, setelah kalian mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung atau bertanya ke pengurus RT atau RW.
Selanjutnya, perhatikan bacaan tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas ini akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa keadaan gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Berdasarkan bacaan mengenai gotong royong modal dasar pembangunan, kita bisa menentukan ide-ide pokok pada setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Untuk paragraf yang kedua, yaitu dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Ya, itulah ide pokok pada masing-masing paragraf bacaan gotong royong modal dasar pembangunan. Ya, demikian untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.